Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik dakwah dari kelompok 4. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana pada masa ini masyarakat Arab hidup tidak berdasarkan aturan agama yang benar, tetapi berdasarkan kesukuan. Pada wilayah Jazirah Arab terdiri dari gurun pasir. Di Jazirah Arab bagian tengah terbentang tanah pegunungan yang tandus karena jarang turun hujan. Namun, di antara gurun pasir itu terdapat pohon-pohon yang menyimpan mata air yang bisa disebut oase. Ketuhanan dalam bidang eskatologis atau ketuhanan masyarakat. Bangsa Arab pra-Islam menyembah berhala. Hal ini diakui bukan sebagai Tuhan, tetapi berhala dianggap sebagai wasilah agar mendekatkan mereka dengan Tuhan. Sehingga bagi bangsa Arab yang menyembah berhala tidak dianggap sebagai menyekutukan Tuhan atau Allah. Sebagaimana diketahui bahwa di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala, dengan berhala terbesarnya Hubal, Lata, Uzza, dan Manna. Berhala-berhala tersebut merupakan personifikasi dari Tuhan yang ditempatkan di beberapa daerah atau tempat, sehingga masyarakat dapat terwakili keberadaannya di daerah masing-masing. Mayoritas bangsa Arab mempunyai tradisi dan upacara penyembahan berhala. Sosial budaya. Di kalangan bangsa Arab, terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda dari satu dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati, dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang terhunus dan pertumpahan darah. Di samping itu, dalam tradisi Arab, memiliki tradisi pernikahan di mana wanita yang akan menikah harus sepertujuan wali wanita, sehingga wanita tidak bebas menentukan calon suaminya. Perekonomian. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang dapat dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah sangat maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Mereka melakukan perjalanan dagang dengan jalan kaki, naik unta, dan naik kuda. Negara tujuan mereka adalah Syam, Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Yang kelima, akhlak. Mengenai akhlak, menurut Mubarakfuri mengemukakan meskipun akhlak bangsa Arab jahiliyah banyak negatifnya, tetapi di sisi lain mereka juga memiliki perilaku yang positif. Di antaranya yaitu 1. Kedermawanan, 2. Memenuhi janji, 3. Suka menolong, 4. Pola hidup yang sederhana. Yang keenam yaitu karakteristik dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Adapun karakteristik dakwah Nabi di Mekah dapat dibagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, dakwah dalam bidang ketuhanan. Pada masyarakat Arab, kepercayaan masyarakat Mekah akan dikembalikan kepada keyakinan terhadap keesaan Tuhan atau ketauhidan, sehingga patung-patung berhala yang tersebar di Mekah akan dihilangkan sebagai bentuk penyembahan masyarakat Mekah. 2. Dakwah dalam bidang pendidikan. Dakwah ini dilakukan Rasulullah sejak usia dini, yaitu beriringan dengan masuknya Islam. Para sahabat satu persatu masuk.
Di samping dari rumah ke rumah, Rasulullah memilih rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan sebagai tempat pertama penyampaian dakwah Islam secara berkelompok. Di tempat inilah dakwah Rasulullah dilakukan dengan pendekatan pendidikan. Yang ketiga yaitu dakwah dalam bidang pembinaan. Dalam bidang pembinaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dakwah syariah atau dakwah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan yang dimulai setelah turunnya Al-Quran surat Asy-Syura 21 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Yang keempat, dakwah dalam bidang pembinaan. Dakwah ini dimulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi sesudahnya. Sistem pembinaan dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan sistem kaderisasi, dengan membina beberapa sahabat, kemudian beberapa sahabat tersebut mengembangkan Islam ke penjuru dunia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.